Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali bertemu pada mata kuliah Farmasi Fisika, dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu sistem dispersi kasar yang diaplikasikan dalam bentuk sediaan farmasi, yaitu menjadi bentuk sediaan suspensi. Baik teman-teman, sebelum nanti kita membahas mengenai lebih spesifik atau lebih khusus terkait dengan bentuk sediaan suspensi, ya, kita coba ingat-ingat kembali. Jadi bentuk sediaan farmasi liquid yang dapat kita temui di pasaran itu nanti akan ada beberapa macam, ya teman-teman. Jadi yang pertama tentu saja sediaan larutan, ya teman-teman, yang mungkin lebih sering kita kenal dengan bentuk sediaan sirup contohnya gitu. Nah, kemudian bentuk sediaan yang kedua yaitu masih bentuk sediaan larutan, hanya pada sediaan yang kedua ini itu mengandung pelarut yang bukan air, yaitu biasanya menggunakan pelarut alkohol, sehingga sering kita sebut dengan bentuk sediaan eliksir, ya. Tetapi pada prinsipnya dia sebenarnya bentuk sediaan yang berupa larutan juga. Hanya kalau bentuk sediaan larutan itu dia tidak menggunakan alkohol, ya, tetapi kalau bentuk sediaan eliksir biasanya mengandung pelarut campur, yaitu menggunakan alkohol. Nah, kemudian bentuk sediaan yang ketiga yaitu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu bentuk sediaan suspensi, di mana pada bentuk sediaan suspensi yang inti atau poin yang membedakan dengan bentuk sediaan larutan adalah jika pada bentuk sediaan larutan dispersinya adalah berupa dispersi molekuler, sehingga pada saat bahannya terlarut ke dalam pelarutnya kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana zat yang terlarut dan mana pelarutnya, karena semuanya sudah membentuk suatu ikatan molekuler. Sedangkan pada bentuk sediaan suspensi, teman-teman, ya, zat aktifnya itu tidak terlarut pada pelarutnya. Jadi memang sediaan suspensi ini adalah suatu usaha untuk membuat sebuah sediaan liquid tanpa melarutkan zat aktifnya. Jadi biasanya memang diperuntukkan bagi zat-zat aktif atau senyawa obat yang memang mempunyai kelarutan rendah dalam pelarut, contohnya adalah air, ya teman-teman. Kemudian bentuk sediaan liquid yang keempat adalah bentuk sediaan emulsi, ya. Nanti yang membedakan adalah kalau bentuk sediaan emulsi itu akan ada dua fasa, yaitu fase air dengan fase minyak yang kemudian distabilkan atau disatukan dengan adanya emulgator. Sehingga salah satu tampilan khas dari bentuk sediaan emulsi adalah tampilannya yang berwarna seperti susu, ya, opak, seperti putih susu, seperti itu. Dan yang terakhir yang akan ditunjukkan di dalam contoh ini adalah adanya bentuk sediaan liniment, ya. Jadi bentuk sediaan cair juga, tetapi biasanya mengandung zat-zat aktif yang dia berupa larutan tetapi termasuk dalam fase minyak atau oily, teman-teman. Dan biasanya bentuk sediaan liniment ini digunakan untuk pemakaian topikal atau pemakaian luar. Nah, setelah kita mengingat kembali terkait dengan beberapa bentuk sediaan liquid, ya teman-teman. Nah, kita akan mulai masuk spesifik membahas mengenai sediaan suspensi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ya, sediaan suspensi itu merupakan suatu usaha untuk membuat bentuk sediaan cair dari obat-obat yang dia mempunyai kelarutan rendah di dalam pelarut yang ingin kita gunakan. Sehingga secara definitif suspensi dapat dikatakan sebagai suatu dispersi kasar ketika partikel zat padat yang tidak larut terdispersi di dalam suatu medium cair. Nah, nanti dikarenakan ada pendispersian zat padat yang tidak larut di dalam medium cair ini, maka kita akan bisa menemukan dua fase, yaitu fase terdispersi, yaitu fase, ya, zat padatannya
Sedangkan fase pendispersinya itu adalah fase pelarutnya. Biasanya di sini adalah menggunakan pelarut air. Dan kedua fase ini memang dia tidak saling bercampur atau tidak saling melarutkan. Nah, bentuk sediaan suspensi ini, teman-teman ya, akan memberikan pilihan kepada formulator untuk membuat zat aktif yang sifatnya tidak larut di dalam pelarut air agar bisa dibuat dalam suatu bentuk sediaan yang memiliki penampilan menarik, mudah digunakan, serta sesuai dengan penggunaan. Gitu. Nah, di pasaran teman-teman kita dapat menemukan berbagai macam contoh sediaan suspensi yang sudah existing ya, teman-teman. Salah satunya ada suspensi antasida. Ya, suspensi antasida di sini berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Kemudian ada juga teman-teman nanti bisa melihat contoh suspensi analgetik antipiretik, yaitu dengan zat aktif biasanya paracetamol, ibuprofen contohnya. Kemudian ada juga suspensi antibiotik, contohnya adalah suspensi chloramphenicol. Kemudian untuk sediaan yang topikal juga ada contoh sediaan suspensi, yaitu antihistamin topikal, contohnya adalah calamine lotion yang bisa digunakan untuk mengurangi ruam atau gatal pada permukaan kulit. Gitu. Tidak hanya topikal maupun oral, teman-teman, juga ada sediaan parenteral yang berupa suspensi. Contohnya adalah suspensi penicillin G yang disuntikkan secara intramuskular. Ada juga yang diaplikasikan pada permukaan mata, ya, yaitu contohnya suspensi hidrokortison asetat. Dan ada juga yang diaplikasikan di kulit, yaitu suspensi hidrokortison untuk otik. Ini beberapa contoh yang teman-teman nanti bisa lihat ya, atau bisa temui mungkin di pasaran untuk bentuk sediaan existing dari suspensi. Nah, teman-teman, kita akan mencoba untuk mengupas hal yang pertama, yaitu alasan kenapa sih ada atau dibuat bentuk sediaan suspensi. Alasan utama ya pembuatan sediaan suspensi itu adalah dikarenakan faktor kelarutan yang sangat rendah dari zat aktif yang ingin kita buat menjadi bentuk sediaan cair atau liquid. Jadi apabila kita ingin membuat sediaan liquid yang memang dia kelarutannya sangat rendah di dalam pelarut air, kemudian juga dia terbatas ya, tidak bisa kita atasi kelarutannya dengan metode kosolven contohnya, maka suspensi merupakan salah satu alternatif untuk membuat sediaan cair dari zat aktif yang mempunyai sifat tadi, kelarutan sangat rendah. Nah, karena alasan kelarutan yang sangat rendah ini tadi, maka zat aktif tetap perlu diformulasi sedemikian rupa sehingga zat aktif tersebut tetap berada dalam suatu sediaan yang stabil dalam jangka waktu yang lama atau selama pemakaian. Setelah kita berbicara mengenai alasan, mengenai pemilihan atau pembuatan bentuk sediaan suspensi, sekarang kita menginjak pada kriteria apa saja sih yang menjadi parameter bahwa suspensi itu adalah suatu bentuk sediaan suspensi yang baik. Jadi ada beberapa kriteria atau parameternya ya teman-teman. Yang pertama adalah zat yang tersuspensi atau zat aktif yang tidak larut tadi, teman-teman, itu tidak boleh cepat mengendap. Kenapa seperti itu? Karena tentu saja ini ada kaitannya dengan keseragaman dosis, teman-teman ya. Jadi kalau sesuatu yang tidak larut, biasanya kan dia tetap atau mempunyai kecenderungan cepat mengendap. Nah, tentu saja kalau dia mempunyai kecepatan mengendap yang terlalu cepat, nanti efeknya adalah pada bagian atas nanti yang tersisa mungkin bagian supernatannya itu hanya pelarut saja tanpa ada zat aktif.
Nah, sehingga nanti ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada keseragaman kadar dari sediaan suspensi tersebut. Kemudian yang kedua, apabila mengendap, karena memang tadi suspensi itu tidak larut ya teman-teman, sehingga wajar jika dia cepat mengendap, hanya tadi kriterianya adalah tidak boleh terlalu cepat. Nah, apabila zat aktifnya sudah mengendap, maka dia harus bisa segera terdispersi kembali setelah dilakukan proses pengocokan. Nah, kalau teman-teman ingat ya, pada saat teman-teman mengerjakan sediaan-sediaan resep, ya, melayani pembuatan resep di mana ada sediaan bentuk liquid, ya teman-teman. Sering kan kita harus menambahkan label kocok dahulu. Nah, itu label yang wajib diberikan untuk sediaan-sediaan suspensi. Karena apabila tidak, maka nanti zat aktifnya akan mengendap di bawah, sehingga nanti tadi akan mempengaruhi dosis yang diminum oleh pasien. Kemudian parameter atau kriteria yang ketiga yaitu sediaan suspensi itu harus mudah dituang dari botol atau dari wadahnya. Gitu. Sehingga tentu saja ini berkaitan dengan kenyamanan atau kemudahan pasien dalam menggunakan sediaan kita. Kemudian yang keempat, apabila sediaannya adalah sediaan yang digunakan untuk parenteral ya, atau bukan digunakan untuk kepentingan oral atau topikal, maka sediaan tersebut harus mudah mengalir melewati jarum suntik, sehingga tidak boleh terlalu kental. Jadi parameter viskositas di sini harus diperhatikan dengan baik supaya obat tersebut dapat dengan bebas mengalir melewati jarum suntik. Kemudian kriteria tambahan untuk sediaan yang penggunaannya adalah secara topikal adalah sediaan suspensi tersebut harus dapat tersebar dengan baik pada permukaan kulit. Gitu. Sehingga pada saat menggunakan dan diaplikasikan itu keseluruhan bagian permukaan kulit itu menerima dosis atau menerima kandungan obat yang seragam atau rata. Nah, selanjutnya setelah kita memahami mengenai kriteria sediaan suspensi yang baik, maka parameter yang ketiga kita akan berbicara mengenai apa sih keuntungan dan kekurangan dari bentuk sediaan suspensi. Kita ingat ya bahwa sediaan itu kan tidak ideal, pasti akan mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Nah, keuntungan sediaan suspensi antara lain yang pertama adalah menguntungkan untuk penggunaan pada anak-anak atau orang dewasa yang mengalami kesulitan dalam menelan tablet atau kapsul. Jadi memang salah satu keunggulan sediaan liquid, entah itu sirup atau berbentuk suspensi ya, itu adalah memang ini mengakomodasi atau memudahkan penggunaan obat atau pengkonsumsian obat pada pasien anak-anak ataupun orang dewasa ya yang mengalami kesulitan untuk menelan bentuk sediaan padat. Contohnya adalah tablet atau kapsul tadi. Kemudian yang kedua, itu dapat menutupi rasa atau aroma yang kurang enak dari zat aktif obatnya. Nah, langkah ini bisa ditempuh dengan menggunakan derivatif dari obat tersebut atau bisa juga ditempuh dengan menambahkan agen-agen atau bahan-bahan tambahan yang dapat berfungsi untuk menutupi rasa atau aroma yang kurang enak tadi. Sehingga tentu saja dengan ditutupinya rasa atau aroma yang kurang enak akan meningkatkan kenyamanan ya maupun pasien acceptability gitu dalam menggunakan bentuk sediaan obat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu suspensi secara kimia lebih stabil dibandingkan larutan. Maksudnya di sini adalah jika ditinjau dari adanya interaksi antara zat aktif dengan pelarutnya. Karena suspensi ini tadi zat aktifnya tadi kan tidak terlarut, sehingga otomatis secara interaksi kimia dia juga lebih kecil jika dibandingkan dengan interaksi yang terjadi pada saat suatu zat itu terlarut di dalam pelarutnya.
Kemudian yang keempat, sediaan suspensi juga bisa sebagai alternatif sistem pengantaran obat yang menginginkan aksi perlindungan dan aksi obat yang diperpanjang. Ya, kenapa seperti itu? Karena zat aktif yang tidak larut itu tadi, itu tentu saja dapat dimodifikasi untuk memberikan penghantaran obat dengan durasi aksi yang lebih panjang, karena mungkin dia membutuhkan waktu untuk melarut atau untuk diserap oleh tubuh jika dibandingkan dengan bentuk sediaan larutan. Nah, setelah kita berbicara mengenai kelebihan ya atau keuntungan sediaan suspensi, suspensi juga memiliki kekurangan ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah formulasi dalam pencampuran itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi ya, sehingga hal ini menyebabkan sering terjadinya sedimentasi yang tadi ya, apabila tidak kita atasi dengan adanya pengocokan atau pendispersian kembali, maka nanti bisa berpengaruh terhadap ketidakseragaman bobot maupun dosis dari obat tersebut. Kemudian, yang kedua adalah adanya sedimentasi atau endapan yang kompak sering menimbulkan kesulitan untuk diredispersikan kembali ke dalam pelarutnya. Nah, tentu saja ya, adanya permasalahan ini nanti membuat seorang formulator itu harus jeli atau harus cerdik untuk memformulasikan sediaan suspensi sedemikian rupa sehingga masalah-masalah ini tadi bisa dikurangi atau bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, jika dibandingkan dengan bentuk sediaan padat ya teman-teman seperti tablet atau kapsul, produk yang cair seperti ini itu biasanya mempunyai kekurangan karena dia sifatnya cair, relatif masanya itu lebih berat sehingga memang kalau untuk digunakan atau dibawa secara mobile memang mungkin kurang ideal jika dibandingkan dengan bentuk sediaan yang padat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat tipe-tipe dari sediaan suspensi. Jadi ada dua tipe sediaan suspensi, teman-teman, yaitu suspensi deflokulasi dengan suspensi flokulasi. Nah, apa saja yang membedakan antara suspensi deflokulasi dengan suspensi flokulasi? Yang pertama, teman-teman dapat dilihat dari keberadaan partikelnya, teman-teman. Di mana keberadaan partikel pada suspensi deflokulasi itu dalam wujud yang memisah atau ukurannya kecil. Sedangkan pada sediaan suspensi flokulasi, partikel sering membentuk agregat yang bebas dan mempunyai ukuran yang besar. Kemudian, untuk laju pengendapan, pada suspensi deflokulasi itu laju pengendapan relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan suspensi flokulasi. Ya, karena pada suspensi deflokulasi, partikel mengendap terpisah dengan ukuran partikel yang minimal atau kecil. Sedangkan pada suspensi flokulasi, itu laju pengendapannya tinggi karena partikel mengendap sebagai flokulasi. Kemudian pembentukan endapan atau sedimen juga lebih lambat pada suspensi deflokulasi. Pada suspensi flokulasi cenderung lebih cepat pembentukan endapannya. Kemudian parameter yang keempat adalah keberadaan partikelnya. Jika pada suspensi deflokulasi, partikelnya berada di dalam suspensi dalam wujud yang memisah dan ukurannya kecil. Sedangkan pada suspensi flokulasi, partikel cenderung membentuk agregat yang bebas dengan ukurannya yang besar. Kemudian yang terakhir, perbedaan antara suspensi deflokulasi dengan suspensi flokulasi adalah secara penampilan, suspensi yang dibuat dengan metode deflokulasi lebih menarik karena dia tersuspensi untuk waktu yang lebih lama.
sehingga supernatannya itu tetap keruh bahkan pada saat pengendapan itu terjadi. Nah, teman-teman dapat saksikan ya gambarnya, contoh penampakan suspensi deflokulasi itu hampir mirip seperti emulsi ya teman-teman ya. Gitu. Sedangkan pada suspensi flokulasi, teman-teman penampilannya cenderung sedikit kurang menarik ya, karena dia mempunyai laju pengendapan yang cepat tadi. Sehingga apabila zat aktifnya itu sudah mengendap, biasanya akan terbentuk seperti dua lapisan. Supernatannya membentuk lapisan yang jernih ya, karena berisi pelarut, sedangkan di bagian bawah ya ini tampak lebih keruh karena berisi zat aktif yang mengendap tadi. Gitu. Nah, ciri khas yang lainnya biasanya jika kita lihat pada bagian dinding botol ya teman-teman, pada suspensi flokulasi itu seperti ada butiran-butiran zat aktif yang tidak larut tadi yang mungkin yang menempel pada bagian dinding botol ya, sehingga tampak seperti ada ini butiran-butiran kasar ini tadi. Seperti itu. Jadi itu beberapa perbedaan suspensi deflokulasi dengan suspensi flokulasi ditinjau dari parameter keberadaan partikel, dari laju pengendapan, pembentukan endapan, keberadaan partikel dengan penampilannya. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan sifat antarmuka dari partikel suspensi. Jadi salah satu yang khas dari pembuatan sediaan suspensi adalah adanya sifat antarmuka dari partikel suspensi dengan pelarut ini tadi. Gitu. Sehingga pada prinsip pembuatan sediaan suspensi itu ada beberapa hal yang biasanya dilakukan. Yaitu yang pertama adalah zat aktif biasanya digerus terlebih dahulu untuk tujuan memperkecil ukuran partikel. Harapannya adalah dengan memperkecil ukuran partikel, luas permukaan aktif partikel nanti akan menjadi lebih besar, sehingga kemungkinan permukaan partikel yang kontak dengan pelarut juga akan menjadi lebih besar. Gambarannya seperti apa? Contoh ya teman-teman, jika ini adalah suatu partikel ya yang masih besar, pada saat kita perkecil ukurannya, ya misalnya ini kita bagi menjadi 2, maka akan ada bagian yang semula ada di dalam partikel tersebut, kemudian dia bisa kontak dengan pelarut. Nah ini yang dimaksud kedua bagian sisi ini yang dimaksud memperluas luas permukaan aktif partikel. Gitu. Nah ini nanti fungsinya adalah mempermudah pembasahan, yaitu antara partikel zat aktif ini dengan pelarut yang akan kita gunakan. Oke. Nah, selain dengan metode memperkecil ukuran partikel, teman-teman, kita juga bisa langsung memilih apabila tersedia ya, bisa memilih menggunakan partikel zat aktif obat yang memang sudah diproduksi oleh produsen itu dalam ukuran yang lebih kecil. Biasanya dalam ukuran micronize, teman-teman, atau berukuran dalam rentang yang mikron ya, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang terkait dengan sifat antarmuka partikel suspensi ya, tadi kita ingat kembali bahwa suspensi itu terdiri dari dua fase yang tidak saling bercampur ya, yaitu tadi zat aktif sebagai fase terdispersi dan pelarut sebagai fase pendispersi. Gambarannya adalah apabila ini wadah, kemudian ini ada partikel-partikel suspensi ya teman-teman, yang ada di dalam pelarut air, contohnya ini dengan volume sekian, maka pelarut air ini kita sebut dengan fase pendispersi, sedangkan zat aktif obatnya ini tadi sebagai fase terdispersi. Nah, kita ingat ya bahwa tadi
Pada bentuk sediaan suspensi, kedua fase ini dia tidak saling bercampur. Gitu. Makanya nanti akan ada pengendapan. Nah, kedua fase yang tidak saling bercampur ini itu akan mempunyai energi bebas ya yang disebut dengan atau sering dilambangkan dengan delta F, energi bebas permukaan. Nah, delta F ini teman-teman apabila nilainya 0, maka sediaan ini akan stabil secara termodinamika. Tetapi apabila delta F itu nilainya tidak sama dengan 0, maka secara termodinamika sediaan tersebut adalah sediaan yang tidak stabil. Nah, suspensi itu memiliki nilai delta F yang tidak sama dengan 0, sehingga suspensi termasuk suatu sediaan yang tidak stabil secara termodinamika. Nah, bagaimana caranya kita menghitung delta F dari sebuah sediaan, teman-teman? Nah, delta F itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus seperti di sini. Delta F sama dengan gamma SL dikalikan dengan delta A. Gamma SL itu adalah nilai tegangan antarmuka antara medium cair, yaitu pelarut, dengan medium padat, yaitu zat terlarut. Kemudian delta A itu adalah luas permukaan partikelnya. Jadi semakin tinggi tegangan antarmuka dan semakin tinggi luas permukaan partikel, maka energi bebas permukaannya juga akan semakin tinggi. Semakin tinggi energi bebas permukaan, maka semakin tidak stabil pula sediaan yang akan kita buat tersebut. Nah, jika kita berbicara tadi sudah mengenai sifat antarmuka dari partikel suspensi ya teman-teman, maka selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih mekanisme pembasahan dari partikel suspensi. Jadi partikel suspensi itu teman-teman untuk bisa terbasahi oleh pelarut itu ada beberapa tahapan ya. Teman-teman dapat lihat pada layar di mana tahapannya ada tahapan A, B, C, dan D. Kita mulai dari tahapan yang pertama yaitu tahapan A sampai dengan B ya teman-teman. Jadi pada tahap A ini partikel masih belum kontak atau belum terbasahi oleh pelarut ya. Nah, sedangkan pada fase B itu mulai terjadi pembasahan adesional atau pembasahan di mana terjadi perbedaan partikel, yaitu ini adalah bentuk padat dibasahi dengan pelarut, yaitu bentuk cair ya. Nah, pada fase ini terjadi pembasahan adesional di mana partikel yang tadinya memiliki kontak dengan udara mulai terbasahi dan terjadilah kontak dengan cairan, yaitu pelarutnya. Kemudian selanjutnya ada fase B hingga C, yaitu pada fase B itu mulai ada proses pencelupan di mana dengan tekanan-tekanan partikel tercelup, maka zat aktif tersebut kemudian terbasahi sehingga tidak ada lagi kontak antara partikel dengan udara. Ini ya, jadi partikel sama sekali sudah tidak kontak dengan udara. Kemudian dari fase C sampai D terjadi pembasahan secara sempurna sehingga cairan menyebar pada seluruh partikel. Nah, kemudian untuk hal yang terakhir yang kita bicarakan pada materi ini adalah terkait dengan adanya fenomena pengendapan ya dalam bentuk sediaan suspensi, teman-teman. Nah, salah satu aspek dari kestabilan fisika dalam suspensi di bidang farmasi itu adalah kita harus bisa menjaga supaya partikel itu dapat terdistribusi secara merata ke seluruh bagian dari sediaan suspensi. Nah, tetapi kita ingat kembali ya bahwa tadi suspensi itu kan ada dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi yang tidak saling bercampur. Sehingga
pasti akan ada yang namanya pengendapan atau sedimentasi. Nah, kecepatan pengendapan ini tadi, teman-teman ya, itu biasanya dipengaruhi oleh dua hal yang paling inti atau paling pokok. Yaitu yang pertama dipengaruhi oleh ukuran partikel, kemudian yang kedua dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan sediaan. Nah, bagaimana pengaruh masing-masing ini terhadap kecepatan pengendapan, teman-teman? Nah, pada ukuran partikel, teman-teman ya, pada saat kita menggunakan ukuran partikel yang lebih kecil, maka partikel itu akan lebih lambat untuk mengendap. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada laju pengendapan sebuah partikel, ya teman-teman, kita ingat ya, gaya tarik ke bawah sebuah partikel itu dipengaruhi oleh adanya massa dikalikan dengan gaya gravitasi bumi. Sehingga kalau kita menggunakan partikel yang lebih kecil, asumsinya adalah memiliki massa yang lebih kecil, sedangkan kecepatan atau gaya tarik gravitasi bumi ini kan konstan ya teman-teman, sehingga yang kita mainkan adalah M-nya ini atau massanya. Jadi kalau kita ingin supaya laju pengendapan partikel sebuah sediaan suspensi itu menjadi lebih lambat, maka kita harus menggunakan partikel dengan massa atau berat yang lebih kecil. Nah, tentu saja tadi ya, saat ukuran partikel itu diperkecil, akan mempunyai massa yang lebih kecil pula. Sehingga tadi gaya sedimentasi atau laju endap dari zat aktif ini juga akan menjadi lebih lambat. Seperti itu. Itu terkait dengan pengaruh ukuran partikel terhadap laju atau kecepatan pengendapan dari zat aktif kita. Nah, selanjutnya parameter yang mempengaruhi yang kedua itu adalah viskositas ya teman-teman. Nah, viskositas itu bisa seperti kita hubungkan dengan tahanan ya teman-teman. Jadi viskositas di sini yang dimaksud adalah viskositas dari pelarutnya. Nah, jika kita menggunakan suatu pelarut yang hanya air, teman-teman, maka karena air itu mempunyai viskositas yang sangat rendah ya, teman-teman, dia akan mempunyai tahanan alir yang sangat rendah pula. Jadi, seperti coba kita bayangkan mensuspensikan pasir di dalam air. Tentu saja setelah kita kocok, pasir tersebut akan mudah untuk mengendap karena tahanan dari si pelarut air ini cenderung kecil. Gitu. Beda halnya jika misalnya kita mensuspensikan pasir tadi ke dalam sesuatu pelarut yang lebih kental. Contoh misalnya kita mensuspensikan pasir tadi dalam sirup, gitu ya, sirup yang kental. Nah, maka otomatis sirup yang kental atau pelarut yang kental tadi itu akan menahan laju endap dari sediaan. Ya, jadi gaya tarik ke bawah gaya gravitasi dan dikalikan dengan massa tadi itu akan dicoba untuk ditahan oleh adanya viskositas atau kekentalan dari pelarut yang kita gunakan. Sehingga salah satu atau cara kedua ya untuk mengurangi kecepatan pengendapan itu adalah dengan menggunakan atau menaikkan viskositas dari pelarut sediaan suspensi kita. Hanya yang harus diperhatikan adalah viskositas yang semakin besar itu juga mempunyai kecenderungan untuk sulit dikeluarkan atau sulit mengalir dari dalam mulut botol. Sehingga tentu saja viskositas ini juga harus kita pilih atau harus kita hitung supaya dia bisa menahan laju endap atau laju sedimentasi dari zat aktif, tetapi juga masih mudah untuk dituangkan atau dialirkan keluar dari dalam mulut botol kemasan obat tersebut. Gitu. Nah, teman-teman, untuk menghitung kecepatan pengendapan itu kita dapat menggunakan hukum yaitu hukum Stokes ya teman-teman, di mana hukum Stokes itu rumusnya adalah V sama dengan B kuadrat dikalikan dalam kurung ya rho S dikurangi dengan rho 0 dikalikan dengan G kemudian dibagi dengan 18 eta 0. Jadi
Nanti keterangannya adalah V itu adalah kecepatan akhir dalam sentimeter per detik atau kecepatan laju pengendapannya ya teman-teman. Kemudian D itu adalah diameter partikel dalam sentimeter. Kemudian rho S itu adalah kerapatan dari fase terdispersi ya, atau kerapatan dari zat aktifnya. Kemudian rho 0 itu adalah kerapatan dari fase medium pendispersinya. Sedangkan G itu adalah kecepatan gravitasi bumi, biasanya 10 meter per sekon kuadrat ya. Kemudian 18 itu adalah ketetapan tetap, dan eta 0 itu adalah viskositas dari medium pendispersi yang kita gunakan. Jadi, jika kita ingin memperkirakan atau ingin menghitung kira-kira kecepatan laju sedimentasi dari partikel zat aktif dalam sediaan suspensi kita, itu kita bisa memasukkan atau menghitung ke dalam rumus hukum Stokes ini, teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi ya terkait dengan hal-hal yang kita bahas mengenai bentuk sediaan suspensi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi yang selanjutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.